Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari lanjut pembacaan asmara couple Sun Moon Rising ataupun Venus yang berada di Pisces. Ini tarikan energi tertanggal 14 hingga 21 bulan September 2023. Sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Mari rasa ini kayaknya hubungan yang lagi jeda ya, hubungan yang kayaknya sudah berpisah gitu ya. Tadinya ini couplean ya, tadinya ini berpasangan, tapi karena ada satu dua hal gitu ya, alasan yang kemudian membuat satu sama lain di sini tuh untuk saat sekarang tidak lagi saling kontak-kontakan, bahkan mungkin tidak ada lagi saling pertemuan, mungkin loh ya. Kalaupun di situ ada pertemuan, barangkali pertemuan itu bukan dalam rangka untuk sambung rasa, bukan untuk ajang berromansa gitu ya. Nggak tahu ketemunya itu ngapain gitu ya, mungkin sebatas rekan profesional kayak gitu. Namun kalau mari lihat di sini, bisa aja ini orang yang masih sama-sama ini saling mencintai, gitu ya. Sama-sama di sini tuh saling menyayangi gitu. Masih ada ikatan batin yang sangat kuat sekali, walaupun hubungan ini tuh nafasnya sudah tidak lagi ada, ya. Beberapa udah mati gitu. Beberapa ya, tidak semua. Beberapa ya tadi hanya diam saja. Nggak ada lagi rutinitas teleponan dari pagi, jumpa pagi, chattingan sepanjang hari, bertemu di weekend, liburan, jalan-jalan, makan malam bersama, sarapan pagi berdua. Nggak ada lagi aktivitas yang seperti itu. Dia, aku. Mungkin udah kayak gitu prinsipnya. Tapi ndak lantas ini bikin dua orang saling melupakan. Enggak, masih sering terbayang-bayang, masih sering teringat-ingat. Ini ya si pasangannya Pisces ini tuh dia sadar gitu. Aku sayang, aku cinta. Bukan hanya, jadi kayak komplit gitu lah. Sayang dan cinta itu, wah, masih sering dia temukan dirinya gitu ya. Dia masih sering menemukan dirinya bahwa, gimana bilangnya, aduh Cici Mari, slow ya. Dia ya, si pasangannya Pisces ini masih sering menemui dirinya memiliki cinta, sayang, rasa rindu kepada Pisces. Nah gitu ya, sadar diri dia gitu loh. Aku cinta banget sama manusia ini, gitu ya, bilangin Pisces. Gak akan bisa ini orang aku lupakan. Mungkin orang ini tuh satu-satunya manusia yang akan aku cintai sampai seumur hidupnya aku. Sampai kayak gitu. Walaupun kalau Mari bilang di sini tuh bisa ya, pasangannya Pisces ini sedalam apapun perasaannya kepada Pisces, tapi memang dia kayak orang yang lempeng aja gitu loh. Rindu boleh rindu gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa dia masuk dalam penderitaan, dalam merindui karena merindui Pisces. Enggak. Justru mungkin ketika dia rindu sama Pisces, dia bisa bahagia dalam merindui ini.
gitu ya. Kalaupun dia menangis, tapi tangisannya dia itu tuh tangisan haru gitu ya, bahwa pernah nih loh ada yang namanya si Pisces datang ke hidupku. Ada seseorang yang namanya Pisces membuat aku bahagia, merasakan kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan. Nah gitu. Ada seseorang yang sempat kuspesialkan dalam hidupku. Jadi kayak ngespesialin orang ini satu satu hal yang istimewa bagi dia gitu ya. Bisa mengistimewakan Pisces. Ini sebuah hal yang istimewa bagi dia. Dia takjub kepada diri dia sendiri bahwa dia pernah mencintai Pisces. Gitu loh. Bahwa dia pernah, bahwa hingga sampai saat ini pun dia masih memupuk rasa cintanya dia untuk Pisces. Bangga dia kepada diri dia sendiri. Itu ya. Di sana. Jadi kayak yang seseorang ini sebenarnya inginnya ini bertemu sama Pisces. Ingin banget ketemu. Gitu ya. Ingin banget dia kayak bikin hubungan dengan Pisces ini kembali indah lagi. Gitu. Ingin dia. Tetapi dia tahu, ada beberapa di sini ya, dia tuh tahu bahwa kalau harus tergesa-gesa menghadirkan diri, kemudian mengajak Pisces untuk melanjutkan kembali kisah kemarin, kok rasa-rasanya ini tuh juga gak pantas gitu loh. Ini kan orangnya walaupun usia dia masih muda, namun kalau untuk soal perasaan emosional, ini orangnya bisa, sudah lumayan mateng. Kontrol dirinya itu tuh sudah lumayan baik gitu. Untuk beberapa boleh aja dia diam, karena energi femininnya agak kuat. Boleh aja dia diam di sana. Tapi dalam diamnya dia ini tuh, dia kayak berharap-harap juga ini. Kalau Pisces ini tuh akan datang gitu loh. Bahwa hubungan dengan Pisces ini tuh akan kembali membaik lagi. Tapi sekangen apapun Pisces ke si pasangannya, secinta apapun Pisces kepada pasangannya, namun untuk saat ini terutama, saya rasa Pisces di situ tuh sedang tidak mau ngapa-ngapain dengan seseorang ini. Pada rindu-rindu. Kalau dia telepon pasangannya ini, yuk kita ketemu, wah langsung lompat ini orang. Iya, ketemu di mana? Aku jemput kamu ya. Segera aku terbang ke kotamu misalnya. Atau kalau tidak mungkin terjadi pertemuan fisik, karena hubungan ini barangkali posisinya LDRan, satu di Zimbabwe, satu di mana gitu ya, di Wakanda. Sehingga koneksinya hanya melalui alam goib ya. Telegram, WhatsApp, Facebook atau apapun itu namanya. Begitu masuk notifikasi bernomor di layar dia itu terpampang nomornya Pisces atau bahkan namanya Pisces di situ, nggak cukup itu nunggu 1 detik, langsung halo gitu. Kalau dia sadar loh ya, kalau dia sadar, kalau dia pas lagi kebetulan lihat handphone atau lagi pegang handphone ini bergetar, bersuara nitnut, wah ini Pisces. Iya, ada apa? Gitu. Langsung cepat. Enggak yang jaim-jaim. Alah, udahlah, tak lama-lamain aja lah. Gitu ya. Enggak ada jaim-jaim yang kayak gitu. Iya, ada apa nih? Gitu.
langsung disambut hangat sama dia. Langsung dia kayak yang menunjukkan bahwa seolah-olah nggak ada apa-apa, nggak ada pertempuran, nggak ada sikap diam, nggak ada situasi awkward. Ya dia akan bersikap ya normal, biasa, nggak ada canggungnya. Nanti dia akan kayak gitu. Tapi apakah Pisces ini mau datang ke dia? Mari rasa di sini tuh enggak. Untuk saat sekarang entah mengapa kok kayaknya Pisces ada keinginan agaknya menghukum seseorang ini. Gitu ya. Kayak mau nunjukin power, tapi ini Pisces yang mari tarik energinya ini bisa aja nih kasar di luar, ya culas di luar, nggak friendly di luar. Tapi kalau dilihat jiwanya si Pisces yang mari tarik, wah ini orangnya lembut ini sebenarnya. Ini orangnya penyayang ini. Ini orangnya sensitifan. Gitu ya. Tapi kadang-kadang memang orang-orang sensitif ini mau juga itu agaknya dia sensitif tapi kelewatan saking sensitifnya gitu. Jadi ya mungkin itu yang membuat dia bersikap agak-agak gimana gitu ya. Agak-agak bersikap seperti orang yang tidak lembut, orang yang tidak punya simpati, tidak punya empati, nggak punya perasaan gitu loh. Nah di sana. Jadi kalau dari Pisces sendiri untuk 14 hingga 21 ini, kalaupun dia ada koneksi sama si pasangannya ini, maunya dia tuh ngamuk gitu. Maunya dia tuh nunjukin marah-marah. Gitu ya. Atau andaikan si pasangannya ini akhirnya memberanikan diri untuk ngecolek-coleknya Pisces gitu ya. Bisa aja Pisces itu mau ngapain kamu gitu. Atau setidaknya Pisces bisa yang kayak, oh kamu chatting aku, udah gak usah diangkat gitu. Nggak mau Pisces di sini tuh nunjukin bahwa aku cinta kamu, wahai pasanganku, nggak mau. Ya kalau bisa didiamin ya didiaminnya gitu ya. Silent treatment di situ. Ya kalau misalnya bisa diblokir ya diblokir. Kalau ini ceritanya suami istri, ini mau ini nggak masak gitu ya. Ya tidak melayani seperti dia melayani selama ini ya Piscesnya. Misalnya jika selama ini Pisces pulang kerja ya langsung pulang ke rumah, ya ngapa-ngapain berdua. Ini bisa enggak? Aku nggak mau. Jadi ada kalau satu rumah ini manas-manasin. Boleh-boleh kayak mancing-mancing ribut. Tapi apakah pasangannya akan terpancing emosional, balik marah, ngamuk sama Pisces? Mari rasa dia enggak ya. Gitu. Kalau ini masih ada koneksi. Sebersusah payah apapun Pisces untuk nunjukin kamu nggak penting, kamu nggak berarti, kamu nggak berharga, ya dimarah-marahin sama Pisces orang ini. Pokoknya dia nunjukin sisi-sisi gelapnya dia lah gitu, ya. Andaikan pun Pisces mati-matian nunjukin sisi gelapnya dia kepada si pasangan, boleh-boleh si pasangan dia justru kayak nggak mau ambil pusing gitu loh. Ngelihat Pisces ngamuk-ngamuk bisa senang hatinya itu, bisa senang karena dia boleh jadi menilai ya udah kalau masih marah, kalau masih mau marah berarti
dia sebenarnya masih punya impian bersama aku, misalnya kayak gitu. Jadi ada sudut pandang yang berbeda dari pasangannya Pisces ini untuk Pisces. Jadi tidak yang langsung, wah aku dibuang nih, wah aku dicampakkan ini, wah aku tidak dihargai nih, wah aku nggak dihormati nih. Mari rasa nggak ke situ ya pemikiran pasangannya Pisces. Agak unik sedikit ini pemikirannya. Oh aku diblokir sampai sekarang. Berarti sebenarnya dia itu masih ingin sama aku tapi tak kuasa. Gitu ya. Di sana. Jadi sikap culasnya, misalnya sikap culasnya Pisces untuk dia anggap itu ya udah pokoknya selagi masih diculasin berarti masih ada harapan nih gitu. Di sana ya. Jadi kayak seseorang ini yang menjadi pasangannya Pisces tidak mau dia untuk saat sekarang benar-benar putus koneksi sama Pisces. Walaupun beberapa kaum Pisces di sini bisa aja, wah aku nggak mau lagi punya urusan sama orang ini. Orang ini memang harus ditumpas ini. Harus aku dirikan ini tembok yang tinggi antara aku dengan dia. Pisces bisa justru yang seperti itu gambarannya. Aku sayang dia, aku cinta dia, gitu ya. Tapi dia tidak boleh lagi menjadi pasanganku. Dia nggak boleh lagi mendapatkan perlakuan spesial dari aku, gitu. Nggak boleh lagi dibangun hubungan yang intim antara aku dengan dia. Jadi ya kayak cerita ya kayak gitu. Atau setidaknya ya ini temporer. Aku nggak mau punya hubungan, aku nggak mau ketemu dia, aku nggak mau ngobrol sama dia. Ini bisa jadi memang temporer. Sebenarnya temporer, ya. Dalam waktu sementara saja. Namun memang Pisces di sini tuh bisa dia terlena. Yang harusnya sebentar saja fase ngecuekin, ngeculasin. Gitu ya. Harusnya cuma sebentar saja, tapi mau ini Pisces bablas. Nah, kalau memang Pisces di sini tuh bablas, wah ini bisa kok kayaknya nanti di masa depan relationship dengan si pasangan bener-bener usai. Padahal mungkin kayak Pisces, udahlah aku mau tak hukum dia dengan mendiamkan dia dulu. Tapi terlarut gitu loh. Yang mestinya itu 3 hari saja sudah cukup untuk diam-diaman. Nanti mau ini jadi terbiasa. Ketemu sama titik nyaman. Gitu. Udah dianggap biasa aja udah. Gitu ya. Jadi dia kayak yang bisa nanti akhirnya ya mati rasa gitu sama, atau mungkin putus asa gitu sama Pisces ini. Atau nanti bisa kayak ngajarin Pisces terbiasa bersikap kasar, cuek, bahkan mungkin ada beberapa ini belajar merendahkan gitu ya. Belajar untuk bilangin orang manusia seperti penghuni kebun apa gitu ya, ngerti ya? Nah, di situ. Bisa jadi terbiasa bernegatif gitu. Karena kan kita ini kan makhluk pengulangan ya, manusia itu makhluk habit, makhluk pembiasaan gitu. Nah, kalau mau menghukum karena ada kekecewaan, ya monggo. Tapi tahu-tahu diri, hukumnya hukum yang pantas gitu. Kalau enggak nanti ini ada kartu The Tower. Nanti ini bisa sesuatu yang disesali oleh Pisces sendiri. Gitu loh. Karena nggak tahu ini Pisces ini komplain apa sama dia. Apakah ada rasa ketidakpuasan di situ ya? Minta lagi, nambah lagi gitu. Dulu ngerasa cukup ditelepon 3 kali 1 hari. Sekarang nambah kadarnya, agak lebay dikit.
mintanya itu 20 kali teleponan dalam satu hari misalnya. Gitu kan? Atau apa alasan-alasan yang bikin Pisces ini ngamuan sama pasangan? Ini apakah memang pantas seperti itu? Mari juga agak kurang yakin ya. Ngamuan, ngecuekin pasangan, tapi kayaknya alasannya nggak kuat gitu loh. Karena alasan nggak kuat ini nanti bisa justru Pisces sesali gitu ya. Itu satu hal yang dia sesali. Takutnya nanti seperti itu nih. Benar-benar ambiar nanti relationship-nya. Kalau dipikir-pikir apakah orang ini memang bersikap tidak baik gitu ya? Atau apakah dia bersikap sebegitu buruknya kepada Pisces? Malah enggak juga gitu. Gak ada juga di sini sikap arogannya, narsisnya gitu ya. Gak mari tangkep gitu. Nah, tapi sih ya monggo ya, terserah Pisces juga mau kayak gimana dia berlaku dalam hidup ya. Senyaman-nyamannya dia tuh kayak gimana gitu. Kalau Pisces menolak si seseorang ini karena ada sungguh-sungguh alasan kuat, misalnya ternyata Pisces tidak single, ternyata Pisces sudah punya suami atau sudah punya istri, atau juga sebaliknya. Jangan-jangan si pasangan ini yang sudah punya suami, sudah punya istri, jadi Pisces kayak yang aku menghindar daripada jatuhnya zina misalnya gitu ya. Nah kalau itu sih wajar-wajar aja sih ya. Dan ya sebaik-baiknya seideal-idealnya sikap ya seperti itu, jangan main-main api. Kayak nggak ada aja lagi laki-laki lain atau perempuan lain kan gitu ya. Nah di sana. Jadi situasi hubungan ini lebih cenderungnya tuh agak dingin, lebih cenderungnya itu tuh terjadi pengabaian, lebih cenderungnya itu tuh nggak ada kestabilan di sana, gitu ya, nggak ada kemesraan, nggak ada energi kayak energi sedang berpasangan. Terutama itu menjadi gambarannya Pisces. Nggak hadir dia sebagai pasangan. Kalaupun dia hadir sebagai pasangan untuk pasangannya ini, tapi kehadirannya dia tuh jadi algojo gitu loh, untuk memutuskan, berusaha sedang memutuskan keharmonisan dengan si pasangan gitu ya. Oke, baik, dalam pembacaan hadir Taurus di sana, Pisces di sana, selanjutnya ada energi dari Cancer di situ, hadir energi dari Aquarius, ada Scorpio, ada Aries di situ, ada energi dari Capricorn, Leo hadir. Itu aja ya. Itu aja. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.